Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast BEM Polbangtan Medan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Duta Polbangtan Medan. Ada Bang Jainal dan Kak Masyara. Boleh dong disapa ke teman-teman kita semua yang Halo teman-teman. Nah, Bang Jainal dan Kak Masyara ini merupakan Duta Polbangtan Medan. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal ya, atau sudah banyak tahu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka perkenalan diri dulu ya. Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jainal Abidin. Saya sekarang jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan semester 4. Jadi saya sekarang tingkat 2 dan saya berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Maisara. Saya dari jurusan pertanian juga. Saat ini saya sedang duduk di semester 2. Saya berasal dari Aceh. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru Polbangtan Medan tahun 2023. Nah, langsung saja ya kita tanya ke kakak kita ini. Untuk Kak Mesyara, sebelumnya kita mau tahu dong Kak, gimana sih pemaparan singkat tentang PMB tahun ini dan jalur-jalur apa aja sih yang untuk pendaftaran gitu, dan bagaimana teknisnya Kak? Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari host kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu untuk masuk atau bergabung di Polbangtan Medan itu bisa melalui beberapa jalur. Yang pertama ada jalur undangan, yang kedua ada jalur umum, yang ketiga ada jalur POSKM, dan yang keempat ini yang terbaru nih, ada jalur BPDKS untuk jurusan TPTP atau Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Nah, untuk masing-masing jurusan atau jalur pendaftaran ini mempunyai teknis-teknis yang berbeda-beda, yaitu yang pertama itu tanggal pendaftaran dan teknis lainnya. Mungkin sekian, Kak. Oh, berarti ada 4 jalur ya Kak? Iya. Tadi. Dan sama yang terbaru tadi beasiswa Jurusan jurusan kelapa sawit. Iya. Oke, jadi kita mau tahu dong Kak, untuk calon peserta Camaba ini itu sebenarnya dari jurusan apa ya? Boleh Kak IPA, SMA kah, atau dari SMK gitu? Baiklah, jadi untuk tahun ini sudah sedikit leluasa ya, bukan hanya dari SMK pertanian saja, melainkan jurusan IPS juga sudah bisa masuk bergabung atau mendaftar di Polbangtan Medan. Nah, jadi untuk teman-teman masih banyak kesempatan untuk bisa bergabung dengan kami di Polbangtan Medan. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Masyara, bahwasannya untuk calon peserta itu boleh dari SMK, boleh dari SMA juga ya. Ini Kak, seperti yang kita tahu, Duta sendiri kan tugasnya itu giat untuk mempromosikan kampus ke masyarakat luas. Nah, terkait PMB sekarang ini, adakah sosialisasi umum gitu atau promosi umum dari Duta untuk PMB sekarang ini? Baik, seperti kegiatan Duta itu yang telah kita laksanakan yaitu sosialisasi melalui akun Instagram Polbangtan Medan dan live streaming di TikTok Polbangtan Medan. Dan kegiatan ini sudah kita lakukan dari kegiatan sebelumnya. Oke, ini kita beralih ya ke Bang Jainal ya. Untuk Bang Jainal, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu untuk calon pendaftar dalam mengikuti rangkaian PMB? Baik, terima kasih pada host yang sangat cantik hari ini. Tentunya untuk teman-teman untuk mengikuti rangkaian pendaftaran di Polbangtan Medan ada beberapa persyaratan atau yang harus disiapkan oleh Camaba sendiri, yaitu pertama itu adalah berkas dari teman-teman sendiri. Berkas ini meliputi dari ijazah, nilai, dan SKCK mungkin, dan tes kesehatan yang telah kita cek di rumah sakit atau puskesmas setempat. Jadi berkas itu benar-benar harus kita lengkapi dengan selengkap-lengkapnya supaya nanti di tes administrasi berkas teman-teman tuh bisa lolos dan mengikuti tahap selanjutnya. Yang kedua itu adalah knowledge atau pengetahuan teman-teman seputar tentang pertanian maupun tentang Polbangtan Medan itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh tidak boleh hanya fokus kepada satu bidang aja, tapi teman-teman harus fokusnya ke pertanian juga, ke peternakan juga, ke agribisnis juga ada, nanti pasti ditanyakan, dan tentang Polbangtan itu sendiri teman-teman. Jadi yang ketiga itu adalah mental dan kesehatan teman-teman itu. Jadi
kita ada nanti rangkaian acara itu tes kesehatan teman-teman. Jadi diusahakan jangan teman-teman tuh memiliki kesehatan yang buruk gitu. Jadi harus dijaga mulai dari sekarang supaya nanti di tes kesehatan teman-teman bisa lulus dan masuk ke tahap selanjutnya itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari saya, yaitu yang paling penting itu adalah niat dan usaha. Betul sekali. Jadi teman-teman mulai dari sekarang jika ingin bergabung di Polbangtan Medan, niatkan dari sekarang itu untuk olahraga dan menjaga pola makan. Agar pada set tes kesehatan nanti teman-teman bisa lulus dan bergabung bersama kami di sini. Betul sekali teman-teman. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama kakak kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita baru aja nih menyelesaikan seleksi di jalur umum, yaitu pada tanggal 27 Mei kemarin ya, pengumuman dari seleksi wawancara. Nah, tinggal satu lagi nih seleksi untuk mendaftar, yaitu POSKM. Nah, untuk kita mau tahu dong sebenarnya jalur POSKM itu gimana sih Kak? Baik, terima kasih. Jadi untuk POSKM itu adalah jalur yang terkhususnya melalui dari jalur prestasi teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, itu bisa dilampirkan sebagai sertifikat dasar kita untuk mendaftar jalur POSKM teman-teman. Jadi untuk teman-teman bukan hanya sertifikatnya saja yang penting nih gitu kan, bukan. Jadi berkas-berkas itu sertifikat prestasi kita itu adalah persyaratan wajib, terus nanti dibarengi dengan proposal kewirausahaan di bidang pertanian teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki prestasi yang luar biasa, mari untuk bergabung di Polbangtan Medan melalui jalur POSKM teman-teman. Itu Kak. Dan kalau untuk persyaratannya sendiri, ada nggak Bang persyaratan khusus gitu yang harus dimiliki Camabak untuk mengikuti seleksi POSKM ini? Untuk persyaratan khusus seperti yang tadi yang saya katakan itu adalah prestasi di bidang akademik maupun non akademik teman-teman. Jadi kalau untuk rangkaian pendaftarannya tidak jauh beda dengan yang jalur umum, yaitu terdiri dari administrasi. Itu administrasi dicek administrasi teman-teman mulai dari ijazah, nilai dan sebagainya, beserta dengan prestasi dan disertai dengan proposal kewirausahaan di bidang pertanian teman-teman. Yang kedua itu ada jalur wawancara. Kita tidak langsung untuk POSKM tidak mengikuti jalur CAT lagi, jadi langsung ke wawancara. Di situ nanti teman-teman ditanyakan tentang prestasi teman-teman di bidang pertanian apa, tentang proposal teman-teman juga dipertanyakan nanti. Jadi yang selanjutnya itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu tidak jauh berbeda dengan jalur umum teman-teman. Di situ dicek dari luar dan dalam, apakah oke. Kalau oke, kita dinyatakan lulus sebagai Camabak Polbangtan Medan itu teman-teman. Gitu Kak. Oke, seperti kita tahu ya kalau sebenarnya setiap seleksi untuk masuk ke Polbangtan ini di setiap jalur ini memiliki tahapan yang ada yang sulit atau apa gitu. Kalau untuk di POSKM ini apakah ada gitu Bang tahapan yang tersulitnya gitu? Kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak masuk jalur POSKM, cuman saya bertanyakan kepada teman-teman yang paling sulit itu di wawancara teman-teman. Karena wawancara itu kita benar-benar harus menguasai prestasi kita tampilkan ke pewawancara, prestasi kita di bidang apa. Jikalau dia memang di prestasi bidang akademik, ya harus dipertanggungjawabkan bagaimana kita prestasi itu kan. Terus juga ada di proposalnya, tentang proposalnya juga kita harus menguasai penuh proposal yang kita buat teman-teman. Jadi menurut saya itu sih yang paling sulit di bidang POSKM teman-teman. Jadi ada di seleksi wawancara. Betul gitu sekali, ya Kak. Dan terakhir nih Kak, ada nggak boleh dong dikasih gitu pesan dari Duta Polbangtan Medan untuk teman-teman kita yang mau mendaftar di Polbangtan? Mungkin ini Kak Maisarah dulu lah gitu. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Polbangtan Medan, mari siapkan niat usaha sehingga nanti pada saat sudah bergabung di Polbangtan Medan itu bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Jangan lupa berdoa dan usaha, karena doa dan usaha itu adalah yang bisa kita lakukan untuk sesuatu yang ingin kita capai. Oke, luar biasa. Oke, nggak terasa ya kita udah sampai di ujung episode podcast kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang mendaftar, tetap semangat dalam mengikuti rangkaian PMB pada tahun ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Duta Polbangtan Medan yang telah memberikan motivasi dan arahannya kepada kita semua dalam mengikuti PMB tahun 2023.
Saya selaku Yola Nirwana selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.